Adik-adik, apa kabar untuk kelas besar? Apa kabar adik kelas besar? Ya remaja, apa kabar? Luar biasa? Pastinya ya Bang. Senang lagi kita bertemu kembali sini dengan Kak Yeni. Dan ada abang sini, Bang Mike, yang akan membawa ibadah kita untuk di minggu ini. Kita akan beribadah kita, siapkan hatinya, siapkan waktunya. Handphonenya udah bagus ya, TV-nya oke semua. Jangan ada yang ganggu ke teman-temannya lagi ya, jangan ada yang ganggu abang atau adiknya lagi. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita bernyanyi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Semua yang bernyanyi ya. Yang semangat adik-adik, boleh sambil berdiri. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Ataupun hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja gerakanmu. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka saja gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka saja gerakanku. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Ya adik-adik, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Boleh dengan sikap berdoa bersyukur kepada Tuhan buat hari dan buat kesehatan yang masih Tuhan berikan di hari ini. Engkau sungguh baik.
kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pagi yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami bisa beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biar adik-adik kami tetap bersemangat walaupun beribadah di rumah, tetap semangat, tetap bersuka cita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami yang jika ada dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan, biar Tuhan yang berkati, memberikan kesembuhan ya Tuhan, sehingga di minggu berikutnya Tuhan mereka dapat bergabung kembali dengan kami secara online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, Tuhan Yesus itu sangat baik ya kan Bang? Kita akan angkat lagu pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Sambil berdiri adik-adik. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayo adik-adik, masih kita tunggu ya Bang ya. Ayat hafalannya buat kelas kecil, buat kelas besar, buat kelas remaja juga semuanya. Ayo, masih kita tunggu ayat hafalan minggu lalu. Begitu juga untuk kelas kecil ya Bang, untuk yang mewarnainya. Masih kita tunggu, masih Abang tunggu juga di grup WA sekolah minggu. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya. Kita akan bernyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu.
selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Minggu, Pak. Ya, terima kasih. Lagu pujian sudah dinyanyikan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Di pertengahannya, kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Allah Bapa surga, selamat pagi ya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat kasih setia Tuhan yang menyertai kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan hari-hari yang sudah kami lalui semua penuh sukacita itu karena kasih setia Tuhan mengalir bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini Tuhan kembali ingatkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahwasanya firman-Mu itu Tuhan yang akan mengajari kami, mendidik kami Tuhan ke jalan yang benar. Untuk itu Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga di saat firman-Mu yang akan kami dengarkan, boleh kami ingat dan boleh kami lakukan di kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami sadar banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan. Kami mohon ampun, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami mampu untuk menerima berkat-Mu, bahkan firman-Mu boleh kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik adik-adik, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini dari Kejadian 8 ya. Kejadian 8 ayat 8 sampai yang ayat ke-13 ya. Ayo buka Alkitabnya, buka sampai dapat supaya kita bisa sama-sama membacanya. Kejadian 8 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Yang sudah dapat, ayo kita sama-sama membacanya. Dua-duanya. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini masih sama seperti minggu kemarin, bercerita tentang Nuh dan bahtera. Dan saat ini ya kita lanjutkan cerita yang sama, air bah pada saat kehidupan Nabi Nuh. Iya, kita tahu adik-adik, air bah itu terjadi di seluruh bumi. Ya, kalau di seluruh bumi artinya ya di ujung bumi, di segala tempat tidak ada yang tersisa. Semua mengalami terjadinya air bah. Ya, seluruh makhluk hidup, binatang, bahkan semua manusia yang pada saat itu mengalami air bah. Ya.
Kalau air bah, kalau kita berfungsi mengartikan tentang air, ya kan? Apa adik-adik? Apa artinya air? Ya, air fungsinya adalah memberi kehidupan, ya kan? Ya, supaya kita bertahan hidup. Ya, lebih banyak memungsikan air, ya kan? Tapi air pada saat itu, pada saat terjadinya air bah, berfungsi untuk penghakiman. Ya, Allah menggunakan air pada saat itu untuk menghakimi orang-orang yang jahat. Ya, pada kehidupan Nabi Nuh, ya banyak orang-orang jahat pada saat itu, sehingga di seluruh dunia, di seluruh bumi dimusnahkan oleh Allah yang sebagai alat untuk digunakan untuk penghakiman adalah air. Baru yang kedua, api. Bahkan api juga memberikan kehidupan bagi kita. Ya, kalau panas, kenapa terjadi panas dalam kehidupan? Karena tidak ada api rohani di dalam hidupnya. Ya, untuk itu dibutuhkanlah api juga untuk menghangat rohani kehidupan kita. Bahkan pada hari akhirnya nanti api juga digunakan Allah untuk penghakiman bagi manusia. Iya. Air dipakai untuk kehidupan, air dipakai juga untuk penghakiman. Api digunakan untuk penghakiman, api juga digunakan untuk memberi kehidupan dari adik. Baik adik-adik, nats kita yang kita baca pada hari ini adalah bercerita tentang burung merpati. Iya. Tema untuk khotbah kita hari ini adalah tentang alat informasi. Ya, tahu kan alat informasi? Namanya alat informasi berarti ada sesuatu, benda atau bahkan binatang yang digunakan untuk penyampai informasi. Ya, pada saat ini teks kita ini adalah ini. Ya, burung merpati. Burung merpati yang berada di dalam bahtera itu digunakan Nuh untuk bagaimana melihat situasi, apakah air itu sudah surut atau tidak. Nuh menugaskan burung merpati, melepaskan burung merpati, ya, supaya apa? Melihat sekeliling, apakah airnya sudah surut atau tidak. Ternyata, ya, sore hari kembali burung merpati itu menjumpai Nuh. Dalam arti kenapa? Kenapa dia balik ke bahtera itu? Karena tidak ada tumpuan kaki burung merpati ini. Ya, mana mungkin tahan burung merpati itu di atas jauhan terus? Karena tidak kuatnya dia kembali ke bahtera. Karena tidak ada tumpuan kaki, tidak ada pohon-pohon. Dalam arti masih banyak air. Ya, masih belum bisa keluar Nuh dan binatang-binatang yang berada di dalam bahtera itu. Kemudian ditunggu 7 hari lagi, ditunggu 7 lamanya lagi untuk apa? Melihat situasi yang terjadi di luar bahtera itu. Kenapa? Karena air yang di dalam bahtera itu yang dipergunakan oleh Nuh dan keluarga, bahkan binatang-binatang itu adalah air rohani. Dia berharap supaya keluar dari bahtera itu Tuhan memberikan kehidupan yang baru bagi mereka. Tahu adik-adik, berapa lama Nuh dan keluarganya bahkan binatang-binatang di dalam bahtera? Berapa lama terjadinya air bah pada kehidupan Nabi Nuh? Selama 5 bulan. Kalau dihitung hari berapa hari kalau 5 bulan? 150 hari. Bayangkan adik-adik, 150 hari hanya di dalam satu tempat. Bayangkan kalau adik-adik hanya tinggal di rumah 150 hari, tidak keluar, tidak mengerjakan apa-apa pun, hanya di dalam satu tempat. Sanggup apa enggak? Ya, itu yang dihadapi oleh Nuh. Tuhan mengingat Nabi Nuh. Tuhan melihat keluarganya, bahkan Tuhan melihat binatang-binatang bersama-sama dengan Nuh di dalam bahtera itu. Setelah 7 hari lagi, Nuh kembali membuka
pintu jendela bahtera itu, terbangkannya burung merpati yang kedua. Iya. Terbangkan yang burung merpati yang kedua, ya. Kemudian setelah sore hari kembali burung merpati itu, apa yang dibawa? Iya. Yang dibawa adalah ini, daun zaitun. Iya. Tahu adik-adik daun zaitun? Di mana tumbuh daun zaitun? Ya, daun zaitun hanya bisa tumbuh di kaki pegunungan. Iya. Kalau dia di kaki pegunungan berarti Nuh beranggapan airnya sudah surut, airnya sudah tinggal sedikit. Iya. Kenapa? Karena burung merpati itu pulang masuk ke dalam bahtera membawa daun sehelai daun zaitun. Iya. Di situ pengharapan Nabi Nuh sudah semangat, ada kehidupan baru yang akan dinikmati oleh Nuh dan keluarganya, bahkan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Iya, supaya keluar dari dalam bahtera itu. Baik kita juga, adik-adik. Burung merpati sendiri, ya, yang sebagai alat informasi berfungsi dengan baik pada kehidupan Nabi Nuh. Iya, ya. Bayangkan burung merpati, seekor binatang, ya, bisa memberikan pengharapan yang baru bagi Nuh. Gitu. Tapi setelah pulang burung merpati ini, adik-adik, ya, Nabi Nuh belum bisa mengeluarkan binatang-binatang yang ada dalam bahtera. Ditunggu 7 hari lagi. Ya. Dalam nafs kita tadi yang kita baca, ya, setelah burung merpati yang ketiga diterbangkan Nabi Nuh, ya, ditunggu 7 hari lagi. Supaya apa? Ya, Nabi Nuh berpengharapan supaya betul-betul kering air yang di luar. Ya. Setelah yang ketiga diterbangkannya burung merpati itu, artinya apa? Setelah itu ditunggu-tunggu tidak ada balik-balik lagi burung merpati. Apa dalam pikiran Nabi Nuh ini? Ya, dalam pikirannya supaya burung merpati itu tidak balik lagi. Artinya apa? Sudah ada tempat bagi burung itu di luar. Sudah ada sarang yang bisa ditempati oleh burung itu. Iya, itu dia. Apa yang perlu kita pahami, adik-adik, untuk khotbah kita pada saat ini? Iya. Merpati yang berfungsi sebagai alat informasi pada saat itu yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan berapa hebatnya, ya, seekor binatang untuk memberikan informasi yang dipakai Nabi Nuh. Kalau kita pada zaman sekarang ini, ya, perhatikan ini alat informasi yang mungkin adik-adik belum pernah mengalaminya, ya. Sebagai alat informasi yang pertama bisa surat, ya. Kalau dulu sebelum sekarang ini untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan apa yang kita inginkan itu melalui surat, dikirim pakai pos, ya. Yang kedua, alat informasi juga kentongan, ya. Kentongan, tahu adik-adik kan, kalau ini dipukul berarti orang-orang tahu, ya, orang-orang mendengar, ya, maksudnya ada informasi mau disampaikan, gitu. Merpati, iya, merpati pada saat itu juga, ya, ini alat informasi tradisional namanya. Merpati juga digunakan orang-orang pada hari-hari yang dulu, ya, untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Bahkan lonceng juga, ya, sampai sekarang pun masih ada lonceng, ya kan? Sekolah-sekolah yang belum menggunakan alat elektronik atau bel, lonceng masih digunakan untuk menyampaikan informasi. Bahkan kaleng, perhatikan kaleng, ya. Apa pula fungsi kaleng ini, adik? Ya, coba praktekkan di rumah. Ambil 2 buah kaleng, ya, sambungkan dengan benang sepanjang 10 meter. Coba ngomong di dalam kaleng itu, sampai nggak informasi ke kaleng yang satu lagi? Iya, sampai deh. Tes, ya. Ya, praktekkan di rumah. Ya, di tengah kaleng itu bolong.
sampai dengan di tengah karya satu lagi, sambungkan dengan benang, ya, sampaikan suara di dalam karya itu, sampai enggak itu. Ya, itu alat informasi tradisional pada zaman dahulu, adik-adik. Kalau sekarang ini, ya, alat informasi yang kita pergunakan ya sudah luar biasa, sudah canggih, cepat, tepat, itu tergantung orangnya bisa enggak mempergunakannya dengan baik. Gitu. Ya, perhatikan, banyak informasi yang kita dapatkan berbagai macam media, radio, iya, radio, ya kalau di rumah-rumah mungkin jarang kita mendengarkan radio, ya, tapi radio berfungsi sebagai alat informasi, menyampaikan informasi bagi orang yang mendengarkan, ya. Yang kedua, koran, ya, koran juga sebagai alat informasi modern yang sekarang ini, ya. Banyak tahu kita kejadian-kejadian, informasi-informasi yang bersifat membangun untuk kita sendiri, bahkan telepon, bahkan komputer juga, ya. Yang paling eksisnya sekarang ini, adik-adik, alat informasi adalah handphone, televisi, dan media sosial. Mungkin yang tiga ini, ya, handphone, televisi, dan media sosial, mungkin secara kasat mata hampir semua orang memilikinya, bahkan rumah-rumah pasti ada memilikinya. Kalau sudah ada handphone, ya pasti semua cepat. Apa yang kau inginkan ada. Televisi, informasi apa yang terjadi di sekitar kita pasti ada. Itu memberikan apa yang kita inginkan yang terjadi di sekitar kita. Tergantung sekarang yang menjadi permasalahan sekarang, adik-adik. Apakah alat informasi ini bisa berfungsi dengan baik untuk memberikan kita kebahagiaan? Sama seperti Nabi Nuh tadi, ya, burung merpati yang digunakan Tuhan sebagai alat informasi, bahwasanya menunjukkan, ya, keberadaan di luar dari bahtera itu. Bahkan ada juga, apakah handphone bisa digunakan untuk menyampaikan informasi yang berguna, informasi yang bagus untuk adik? Yang menjadi pertanyaan, banyak orang-orang terjerat, banyak orang-orang salah menggunakan alat informasi ini. Ya, televisi digunakan, diputar televisi bukan untuk mencari informasi. Bahkan di saat-saat waktu belajar, tidak belajar, putar televisi, cari siaran yang diinginkan. Media sosial, ya, Facebook, YouTube, saking lupa belajarnya, aktifkan YouTube terus. Itu, apakah itu yang disebut dengan informasi yang bisa memberikan pengharapan yang baru bagi kita? Ya, ketika hal ini berfungsi dengan baik yang diberikan oleh Tuhan melalui manusia-manusia, ya, supaya apa? Kita bisa menggunakannya dengan baik. Tema kita hari ini adalah alat informasi. Pergunakan alat informasi yang diberikan Tuhan kepada kita dengan baik, adik-adik. Kalau kelas remaja, abang yakin semua mungkin rata-rata sudah punya handphone. Kelas kecil, kelas besar, abang yakin di rumah sudah punya televisi. Apakah itu bisa adik gunakan untuk memberikan kehidupan yang baru bagi adik? Tergantung pemakaiannya. Kalau burung merpati tadi digunakan untuk memberikan informasi yang bagus, supaya apa? Melihat sekelilingnya dapat, ya, informasi berguna untuk kehidupan baru bagi Nuh. Kita juga, handphone diberikan orang tua bagi adik, televisi diberikan orang tua bagi kita semua, supaya apa? Memberikan informasi yang bagus bagi kita. Tuhan menginginkan anak-anaknya, ya, supaya memiliki kehidupan yang baru. Kalau selama ini mungkin alat informasi banyak penggunaan yang kurang tepat,
hari ini, ya, tema kita alat informasi. Tuhan menginginkan supaya semua yang kita inginkan, media sosial, handphone, televisi, radio, koran, kita gunakan untuk kehidupan yang baru bagi kita. Amin. Baik adik-adik, ya, untuk ayat hafalan adik-adik kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja, ayat hafalan minggu ini dari sekarang sampai minggu depan tertulis dalam Amsal 26, ya, Amsal 26 ayat 6. Ayo kita buka bersama-sama, biar sama-sama kita baca. Amsal 26 ayat 6, ya. Sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama. Dua-duanya. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Sekali lagi, dua-duanya. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Ya, demikian ayat hafalan adik-adik. Ya, abang harapkan semua kelas kecil, kelas besar, kelas remaja tanpa terkecuali setiap minggu dihafal satu. Berarti selama kita ibadah dari beberapa firman Tuhan yang ada hafal, itu fungsinya. Ya, sudah kami rekam, sudah kami catat berapa orang yang sudah menghafal ayat hafalan. Minggu ini harus tambah orangnya. Oke, amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk segala pernyataan-Mu, buat firman yang sudah Tuhan taburkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, alat informasi yang Tuhan layakkan, yang Tuhan pakai untuk Nabi Nuh, yaitu burung merpati, yang memberikan informasi kehidupan baru bagi Nuh dan keluarganya, bahkan seluruh binatang yang berada di dalam bahtera. Bahkan saat ini Tuhan Yesus, alat informasi yang banyak kami gunakan, yang memberikan pengharapan baru bagi kami, yang memberikan informasi yang baru bagi kami, bahkan memberikan kami kepintaran. Tuhan Yesus, kami bermohon kepadamu, berikan kami kebijaksanaan dari Engkau, supaya kami boleh menggunakan seluruh alat komunikasi yang saat ini Tuhan percayakan boleh kami nikmati. Kami mohon ampun Tuhan, jikalau selama ini banyak di antara kami, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja, yang kurang memahami penggunaan alat komunikasi dengan baik. Tapi saat ini Tuhan mengajarkan kami bagaimana alat informasi itu boleh kami gunakan, memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa, kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sadar banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan kami, supaya berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami tidak terhalang oleh karenanya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi saatnya kita membuat persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi Sungguh Bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu,
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.